Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam segmen Murid Bertanya, Guru Menjawab. Insya Allah segmen kali ini akan membahas tentang sholat hari raya atau sholat Idul Fitri. Tentu tahun ini adalah tahun yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika kita biasa melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan terbuka, tahun ini dalam situasi COVID-19 ini kita laksanakan di rumah sesuai dengan himbauan pemerintah bahwa untuk menjauhi kerumunan atau social distancing kita dihimbau untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Tentu himbauan ini mestinya harus kita patuhi bersama bahwa kita membantu pemerintah untuk memutus mata rantai COVID, juga menjaga kita dari paparan virus COVID-19 ini. Maka himbauan pemerintah ini adalah pilihan yang tepat untuk kita laksanakan bersama. Lalu bagaimana hukumnya sholat Idul Fitri di rumah? Ulama kita sudah banyak membahas mengenai hal ini. Di antaranya bahwa uzur yang diperbolehkan untuk kita melaksanakan di rumah itu sama dengan uzur yang diperbolehkan ketika kita melaksanakan sholat Jumat di rumah atau menggantinya dengan sholat zuhur. Jadi dalam uzur itu banyak hal-hal yang kita diperbolehkan untuk menggantinya di rumah. Di antaranya ketika hujan lebat, cuaca yang sangat dingin, kemudian jiwa kita terancam. Nah, uzur yang ada ketika sholat Idul Fitri ini juga sama. Kalau jiwa kita terancam atau kita takut akan terkenanya paparan COVID-19 ini, maka sholat Idul Fitri boleh di rumah. Apalagi sholat Idul Fitri ini adalah levelnya adalah sunnah ya, sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan dan Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkannya. Maka dengan mengikuti Nabi Muhammad yang tidak pernah meninggalkan, kita sebagai umatnya tentu harus tetap melaksanakan sholat Id ini. Nah, meskipun dalam situasi sekarang ini kita bisa melaksanakannya di rumah. Kemudian sholat Id ini adalah salah satu sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, sama seperti sholat tarawih, sholat gerhana, dan sholat istisqa atau minta hujan. Makanya kalau di rumah nanti kita ada anggota keluarga yang bisa kita ajak, silakan atau mari kita laksanakan secara berjamaah. Tunjuk satu orang laki-laki untuk menjadi imam, walaupun itu belum baligh ya. Walaupun belum baligh, silakan untuk dijadikan imam. Misalnya ada dua orang, itu seorang ibu dan seorang anak, tetapi anaknya belum baligh, silakan anaknya tetap diharuskan untuk menjadi imam. Jadi tidak disyariatkan justru ketika perempuan mengimami seorang laki-laki. Jadi jika keadaan seperti itu justru tidak sah. Kemudian bisa dilaksanakan juga dengan khutbah. Khutbah ini berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu sebelum sholat dilaksanakan, kalau Idul Fitri setelah sholat dilaksanakan. Jangan lama-lama, cukup 7 menit atau sesebentar mungkin tidak apa-apa. Yang penting semua rukunnya tercapai ketika khutbah, yaitu melaksanakan pujian untuk Allah, alhamdulillah, sholawat, kemudian berwasiat takwa, kemudian membaca salah satu ayat suci Al-Quran, dan diakhiri dengan mendoakan mukminin mukminat. Tetapi jika tidak mampu untuk berkhutbah, ya tidak apa-apa. Jadi silakan untuk sholat Idul Fitri saja. Lebih baik lagi sunnah-sunnahnya silakan dilaksanakan juga, seperti mandi sebelum sholat, kemudian memakai baju yang rapi, yang bagus. Kemudian tidak perlu bagus, tetapi yang rapi, bersih ya, enak dipandang. Kemudian memakai wangi-wangian. Dan sholat Idul Fitri ini disunahkan untuk sarapan terlebih dahulu, meskipun dengan sebutir kurma ya. Nah, kemudian setelah sholat berlangsung, kita sesuai dengan tradisi kita, yaitu saling maaf-maafan. Tata caranya
2 rakaat. Rakaat pertama yaitu takbir 7 kali. Setelah takbir kita membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wallahu akbar sampai 7 kali, kemudian dilanjutkan Fatihah, surat pendek, ruku, i'tidal dan seterusnya. Rakaat kedua menambahkan takbir juga sebanyak 5 kali. Nah, sambil baca tasbih juga. Nah, kemudian tasyahud akhir sampai seterusnya sampai akhirnya hingga tasyahud akhir. Mungkin itu. Mari kita dukung pemerintah, kita juga jaga jiwa kita. Insya Allah ini sudah sesuai dengan kaidah fikih, yaitu darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan Allah juga sudah memberikan rukhsah, keringanan untuk kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan suatu kemudahan, ya, bukan kesulitan. Makanya dengan adanya rukhsah ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga amal ibadah selama bulan puasa ini diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Sekian dari Pak Alvin, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.